kembali lagi di podcast aku, Candaily Podcast. Di sini kita kedatangan tamu baru nih, namanya Mbak Nadia ya? Iya. Oke. Dengar ceritanya nih, katanya adik Mbak Nadia pernah diculik wewe gombel ya? Iya, Mbak. Aduh, gimana itu Mbak cerita awalnya tuh? Jadi sih kalau mau diceritakan dari awal itu ceritanya seperti ini. Nah, dia kan kebetulan ada tetangga yang lagi sakit nih. Iya. Nah, jadi mama saya sama adik saya itu menjenguk tetangga tersebut ke rumah sakit. Nah, sehabis dari pulang dari rumah sakit, adik saya itu udah cuci tangan, cuci kaki dan lain-lain, nggak bersih-bersih. Kotor ya dia Iya. masih. Nah, jadi kan dia main dulu nih ke tempat tetangga yang lain kayak gitu, masih nganter-nganterin tetangga yang lain sehabis pulang dari rumah sakit. Belum cuci tangan tadi, nah main petak umpet adik saya ini. Itu kalau nggak salah waktunya menjelang mau maghrib. Nah, sehabis dari main petak umpet itu, kan teman-temannya banyak tuh. Kita yang orang tua, kakak-kakaknya ini nggak benar-benar ngeliatin kayak gitu mereka main apa. Jadi pas udah ngumpet, pas udah ngumpet itu dicari sama temennya kan, kok nggak ada si Keke. Jadi kami carilah kan, siapa tahu dia pulang ke rumah atau ke rumah tetangga yang lain, ngumpet di mana tapi nggak ketemu. Ternyata memang nggak ada, udah kami cari udah hampir setengah jam, itu udah mau azan maghrib, orang udah mau pergi ke masjid. Nah, pas dicari seperti itu nggak ada. Ternyata kata yang punya rumah kami dulu, tetangga kami itu, dia kan bisa ngelihat ya, kayak punya indera keenam kayak gitu. Katanya adik saya itu masih ada di dalam rumah yang dia main petak umpet tadi, tepatnya di bawah kursi. Jadi kayak ada meja terus kursi, nah dia tepatnya di bawah kursi. Jadi kayak sembunyi gitu ya, padahal enggak. Iya, dia di bawah situ, tapi kita yang nyari dia nggak kelihatan. Nah, jadi dia tuh kayak, kalau kata kita tuh ditutupin sama tisu, kayak ditutupin. Nah, jadi yang nyari itu nggak kelihatan, termasuk saya. Saya udah 2 kali masuk ke ruangan itu, udah lihat bawah kursi, tapi nggak ada. Jadi dicarilah nampan yang terbuat dari seng. Biar bisa dipukul-pukul kayak gitu, biar ketahuan, biar dia takut, kayak manggil gitu ya. terus lari kan. Nah, tepatnya tuh untungnya rumah itu udah ditutup semua pintunya. Memang kami yang nyari itu di dalam semua pintunya tertutup. Jadi kan mungkin si gombel ini waktu pas azan maghrib bisa lari, tapi kan adik saya nggak bisa karena dia manusia kan. Iya. Nah, jadi pas azan maghrib, benar-benar azan maghrib, itu langsung kami cari lagi ke situ, langsung muncul. Karena dia nggak bisa bawa tadi kan, cuman dia yang bisa lari kayak gitu. Nah, itu yang nyari tuh udah banyak banget, hampir satu kampung kalau bisa dibilang. Karena kan itu mau azan maghrib kan, orang pada mau pergi ke masjid. Yang nyari tuh sampai nyari ke dalam sumur, ke bawah ranjang, sampai ke rumah tetangga-tetangga yang jauh-jauh. Ya. Iya. Nah, makanya abis dari situ ternyata ketemu pas azan maghrib, benar-benar azan maghrib. Jadi udah abis itu kami bawa pulang kan. Pas sudah dibawa pulang, kami tanya lagi sama bapak yang punya indera keenam tadi. Pak, gimana nih? Itu kenapa ya kok bisa kayak gitu? Katanya karena abis dari rumah sakit tadi memang ada yang ngikutin kan, nggak bersih-bersih, terus langsung mainnya nih mau maghrib, main petak umpet pula. Jadi si sosok ini tadi itu kalau bisa dibilang nyamar jadi kawan adikku, anak kecil tadi ya. Jadi dia ngelihatnya, ayo kita sumputan di situ yuk, kayak gitu, kita ngumpet di situ yuk. Jadi adikku tertarik untuk sumputan di situ, padahal itu bukan temennya. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa sih Pak kok yang digangguin adikku kayak gitu kan, katanya. Banyak yang lain kan? Iya, katanya karena alisnya nyambung. Terus Keke juga katanya waktu masih kecil dulu bisa lihat. Nah, jadi kayak gombel itu kayak, oh anak ini cantik ya, kayak gitu. Tertarik dia ya. Udah dari situ, kalau istilah kita tuh kayak dipagerin lah, dilindungi si Keke itu kan. Abis dari kejadian itu, nah terus malamnya temennya yang main petak umpet ini, dia itu kan ibunya penjahit.
Ya. Jadi masih di lingkungan tetangga kami, masih di lingkungan sekitar. Ibunya penjahit. Nah, temannya ini nih, misal ibunya nih ada customer nih mau ngejahit malam-malam. Iya. Tapi customer ini punya anak kecil. Mm-mm. Dan anak ibu ini tahu sama anak kecil itu. Jadi kayak datanglah customer ibu itu kan. Terus anak ibu yang penjahit itu nanya, "Loh, tante bukannya tadi bawa anaknya ya?" Terus kata tante itu, "Tante sendiri ya, nggak ada bawa anak." Terus kata ibu penjahit itu langsung kayak gini, "Udah," katanya, "mungkin kamu salah lihat." Nah, ternyata itu masih yang sosok yang sama tadi, guys. Masih yang nyumputin si Keke tadi. Masih Google dia ya. tadi. Masih dia ngikutin terus berarti. Masih. Memang di lingkungan itu sih, abis dari itu kan kami pindah ke Lampung ya. Mm-mm. Sudah dari pindah ke Lampung kami sempat main lagi kan ke lingkungan itu, ke rumah di tempat kami dulu. Ternyata pas Keke main lagi di situ, nggak tahu ya Keke ini main malam-malam. Iya. Jadi main malam-malam tuh nangis dia nih. Pokoknya di lingkungan situ tuh selalu nangis. Kenapa kata kami kan? Terus kata bapak yang punya indera keenam itu, "Itu yang waktu itu loh," katanya, "yang udah lama itu masih ngegangguin dia, suka ngeliatin," katanya kayak gitu. Tapi lah udah nggak bisa lagi karena udah dipagar dipajarin tadi ya. Jadi gitu guys. Tapi tetap diganggu, tapi dia udah nggak bisa masuk lagi ya, dia Iya. nggak bisa masuk ke lingkungan dia cuma badannya kayak tadi. ganggu, tapi kayak kan Iya. suka kaget kayak gitu. Iya, belum terbiasa dia. Oke, misalnya nih dari kejadian itu, apakah Mbak Kekenya merasa linglung atau gimana, atau tetap biasa aja tuh? Kalau dari saya baca-baca ya, tapi saya nggak tahu juga. Kalau misal dia belum 1 kali 24 jam itu kan baru sebentar kan, kayak misal Iya. cuman baru beberapa jam. Katanya belum dikasih makan begitu, belum dikasih apa-apa sama si makhluk itu. Iya. Jadi dia masih alhamdulillah aman, masih kayak ya udah yang biasa aja kayak gitu. Katanya kan kalau orang yang udah 1 kali 24 jam itu udah dikasih makan segala macem kan, nah itu bakal jadi kayak linglung, jadi kayak Iya. gitu. Masih nggak nih kalau sampai sekarang tuh masih nggak ada digangguin kayak gitu? Kalau sekarang alhamdulillah enggak sih, karena udah Enggak besar ya? juga kan dianya. Kayaknya udah kepager banget ya itu. Nggak tahu kalau nanti dia datang lagi tuh, nggak tahu banget kita ya. Terima kasih untuk Mbak Nadia sudah sharing sama kami nih. Kami tutup dulu ya. Bye-bye.